Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Suatu kisah, ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menangis bahkan sampai pingsan saat malaikat Jibril ungkap penghuni neraka paling bawah, yaitu neraka ketujuh, neraka Hawiyah. Siapakah penghuni neraka terdalam tersebut yang membuat Rasulullah SAW menangis bahkan sampai pingsan? Mari kita bahas, tonton videonya sampai selesai. Al-Kisah dalam suatu riwayat, suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Jibril kali ini datang di waktu yang tidak biasa. Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasanya. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW lantas bertanya, "Mengapa aku melihat raut wajahmu berbeda?" Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu nyata adanya." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka jahanam itu." Lalu Jibril pun menjawab, "Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun lagi hingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan seorang dari ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi, dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antara pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain." Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Pertama, neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka tingkat pertama yang penghuninya memiliki sifat-sifat munafik dalam dirinya. Selain itu, penghuni neraka jahanam juga selalu mengikuti langkah-langkah iblis dan setan, serta menentang kebenaran Rasul Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 43 yang artinya, "Dan sesungguhnya jahanam itu merupakan tempat yang telah diancamkan kepada mereka, para pengikut setan semuanya." Quran surat Al-Hijr ayat 43. Neraka tingkatan kedua adalah neraka lazza. Neraka lazza digambarkan sebagai tempat yang menyala-nyala, seperti dalam Quran surat Al-Lail yang menyebutkan bahwa maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Dalam surat yang sama juga dijelaskan bahwa orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ini adalah mereka yang menustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Menurut tafsir ulama, golongan orang yang dimaksud adalah penduduk Mekah yang menustakan Al-Quran dan berpaling dari Islam. Neraka tingkatan ketiga adalah neraka utama. Disebutkan dalam Quran surat Al-Humazah, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam utama, dan tahukah kamu apa itu utama? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka." Dalam surat ini juga disebutkan bahwa golongan orang yang akan menghuni neraka tingkatan ketiga ini adalah orang yang sering mengumpat dan mencela, orang yang sering mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, serta orang yang mengira bahwa hartanya bersifat kekal. Dalam golongan ini termasuk pula orang yang suka gibah, serta orang yang suka mengadu domba.
Neraka tingkatan keempat adalah neraka as-sa'ir. Dalam Quran surat Al-Mulk disebutkan bahwa neraka sa'ir adalah neraka yang menyala-nyala dan tempat seburuk-buruknya untuk kembali. Saat orang dilemparkan dalam neraka ini, maka akan terdengar suara yang mengerikan. Dalam surat ini juga disebutkan bahwa golongan orang yang akan termasuk penghuninya adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Tidak lain adalah orang yang sudah diberi peringatan namun tetap saja melakukan dan melanggar peringatan tersebut. Ini termasuk orang yang membantah keberadaan Allah serta orang yang menjadi pengikut setan. Neraka pada tingkatan kelima disebut dengan neraka sakar. Konon, neraka ini akan dihuni oleh orang-orang yang tidak menunaikan ibadah sholat, orang yang tidak menyantuni orang-orang miskin, orang yang suka membicarakan keburukan, serta orang yang mendustakan hari pembalasan. Bukan hanya itu, dalam Quran surat Al-Qamar juga disebutkan bahwa neraka ini merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang berdosa dan sesat. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka sakar. Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Sebelum neraka tingkatan terakhir yaitu neraka Hawiyah, masih terdapat neraka tingkatan ke-6 yang disebut dengan neraka Jahim. Dalam Al-Quran dijelaskan golongan orang yang akan menjadi penghuni neraka ini adalah orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah dengan melemahkan keimanan kepadanya. Disebutkan pula orang yang akan masuk dalam neraka ini yaitu mereka yang termasuk orang-orang sesat. Orang sesat yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka tingkatan paling bawah yaitu tingkatan ke-7 adalah neraka Hawiyah. Orang yang akan menempati neraka ini adalah mereka yang termasuk golongan munafik. Orang munafik yang dimaksud adalah orang-orang yang mengaku beriman, beramal seperti orang beriman, namun sebenarnya hatinya kufur. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa penghuni neraka paling akhir, yaitu neraka Hawiyah. Sejenak malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu neraka ke-7 ini. Akan tetapi Rasulullah mendesaknya, sehingga akhirnya malaikat Jibril berkata, pintu ke-7 diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertaubat. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya, sehingga saat kembali dan sesudah sadar, beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jibril menjawab, "Iya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Rasulullah SAW pun lalu menangis mendengar penuturan dari Jibril. Jibril pun ikut serta menangis. Kemudian Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Subhanallah, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.